guys, kembali lagi di channel saya. Sekali ini saya akan membahas tentang COVID 2019 Framework. Oke, next. Pertama-tama, apa itu COVID? COVID adalah kerangka kerja praktik terbaik yang dibuat oleh Asosiasi Profesional Internasional atau ISACA untuk manajemen teknologi informasi (TI) dan tata kelola teknologi informasi. COVID mendefinisikan komponen untuk membangun dan mempertahankan sistem tata kelola, yaitu adalah proses, struktur organisasi, kemudian kebijakan dan prosedur, arus informasi, budaya dan perilaku, keterampilan, serta infrastruktur. Kemudian sejarah COVID. COVID ini muncul pada tahun 1996, yaitu versi pertamanya menentukan pada bidang audit. Kemudian yang kedua, versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap kontrol. Kemudian COVID versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi pada manajemen. Kemudian COVID versi 4 yang lebih mengarah pada IT governance. Yang terakhir itu COVID versi 5 pada tahun 2012 yang mengarah pada tata kelola dan manajemen untuk aset perusahaan IT. Kemudian yang terakhir adalah COVID versi 19 yang akan kita bahas saat ini. Manfaat dari COVID ada 3 hal, yaitu mengolah informasi dengan kualitas tinggi untuk mengambil keputusan atau menentukan keputusan bisnis, kemudian mencapai tujuan strategi dan manfaat bisnis melalui pemakaian teknologi informasi secara efektif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, mendukung kepatuhan pada hukum, peraturan, perjanjian kontrak, dan juga kebijakan. Selanjutnya, COVID-19, kita akan mengenali COVID-19, yaitu adalah versi terbaru yang sekarang yang kelima. Ini atas dasar yang kokoh dari pendahuluan sambil mengintegrasi perkembangan terbaru yang memengaruhi informasi dan teknologi perusahaan. Kemudian prinsip dari COVID-19 dikembangkan dalam 2 prinsip, yaitu prinsip governance system dan governance framework. Di governance system sudah bisa dilihat ada 6 hal, sedangkan di framework ada 3 poin. Ya, jadi 6 poin dan juga 3 poin. Prinsip untuk tata kelola ada 6 poin yang tadi. Yang pertama, periode stakeholder value, atau setiap perusahaan membutuhkan sistem tata kelola untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan untuk menghasilkan nilai dari penggunaan IT. Kemudian holistic approach, sistem tata kelola untuk perusahaan I dan T dibangun dari sejumlah komponen yang dapat dari berbagai jenis dan bekerja bersama secara holistik. Kemudian yang ketiga, dynamic governance system, sistem tata kelola yang harus dinamis, bahwa setiap kali satu atau lebih faktor desain diubah, perubahan strategi atau teknologi, dampak perubahan ini pada sistem agile harus dipertimbangkan. Poin yang keempat, governance from management. Kemudian yang kelima, tailored to enterprise needs. Yang keenam, end-to-end governance system. Yang tadi sebelah kanan dari prinsip kerangka kerja tata kelola ada 3 poin yang tadi based on conceptual model, kemudian open mind, open and flexible. Kemudian yang ketiga, age to measure standards. Di dalam 3 poin itu bisa kita lihat sendiri. Untuk poin ketiganya itu ada kerangka kerja tata kelola harus berjalan dengan standar kerangka kerja dan peraturan terkait yang relevan. Komponen apa saja yang ada dalam COVID-19 ini, yaitu
Yang pertama dari governance system atau proses, kemudian organization struktur, terus prinsip, position, and prosedur, kemudian informasi, kultur, kemudian people and skill and competence, kemudian ada service, infrastruktur, and applications. Komponennya tadi ada 7 komponen. Tadi saya bacakan itu dalam bahasa Inggris, ini versi bahasa Indonesia, yaitu proses, struktur organisasi, prinsip kebijakan dan tenaga kerja, informasi, kemudian budaya, etika dan perilaku individu, kemudian individunya atau orang, keterampilan dan kompetensi, serta yang terakhir adalah layanan, infrastruktur, dan aplikasi yang termasuk dalam teknologi informasi dalam COVID 2019. Kita next di sini. Objektif tata kelola dan manajemen dalam COVID 2019. Yang pertama itu adalah objektif tata kelola atau EDM yang dikelola dalam domain ini. Ini adalah domain pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu objektif tata kelola dikelompokkan dalam domain evaluate, direct, and monitor atau EDM. Dalam domain ini, badan pengelola mengevaluasi opsi-opsi strategis, mengarahkan manajemen senior pada opsi-opsi strategis yang dipilih, dan memantau pencapaian strategis. Kemudian yang kedua yaitu objektif manajemen dikelompokkan dalam 4 domain. Nah, poin pertamanya align, plan, and organize atau APO, membahas keseluruhan organisasi, strategi, dan kegiatan pendukung untuk I dan T. Kemudian poin kedua adalah build, acquire, and implement atau BAI, menangani definisi, akuisisi, dan implementasi solusi I dan T, dan integrasi mereka dalam proses bisnis. Yang poin ketiga adalah deliver, service, and support atau DSS, membahas pengiriman operasi dan dukungan layanan termasuk keamanan. Terus kemudian poin yang keempat, monitor, evaluate, and assess atau MAA, membahas pemantauan kinerja kerja dan kesesuaian IT, interval, tujuan kontrol internal, dan persyaratan eksternal. Kita ke slide berikut. Fokus area COVID ini seperti yang ada dari sini di materi ini dilihat, fokus areanya adalah bagian dari literasi COVID baru ini, menggambarkan topik dan isu tata kelola yang dapat diatasi oleh tujuan manajemen dan tata kelola. Beberapa contoh dari area terkecil termasuk usaha kecil, menengah, cyber security, dan cloud computing. Design factors. Bisa dilihat sini faktornya, kita lewati saja. Next, tampilnya dari strategi perusahaan dan juga tujuannya. Bisa lihat dari strateginya adalah profil risiko, mengidentifikasi jenis risiko terkait IT yang saat ini terpapar perusahaan dan menunjukkan bidang risiko mana yang lebih selera risiko. Kemudian tujuan perusahaan, strategi perusahaan diwujudkan dengan pencapaian satu set tujuan perusahaan. Tujuan-tujuan ini didefinisikan dalam kerangka kerja COVID terstruktur sepanjang dimensi balance score atau BSC, dan termasuk elemen-elemen yang ditunjukkan kepada gambar di sebelah ini. Next. Nanti kalau teman-teman mau lihat bisa di pause saja nanti videonya. Kita next poin ketiga yaitu profil risiko. Bisa lihat di risk kategorinya di sebelah kanan ada tabelnya. Profil risiko mengidentifikasi jenis risiko terkait IT yang saat ini terpapar perusahaan dan menunjukkan bidang risiko mana yang lebih selera risiko.
kategori risiko yang tercantum dalam gambar 4.1 patut dipertimbangkan. Garis belakangnya. Metode terkait untuk penilaian risiko IT untuk perusahaan adalah dengan mempertimbangkan masalah terkait IT yang saat ini dihadapi atau dalam katakanlah risiko yang terkait dengan IT telah terwujud. Kemudian landscape ancaman di mana perusahaan beroperasi dapat diklasifikasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yaitu threat landscape, dan juga ada penjelasannya di sebelah. Kalau teman-teman mau tanya bisa diterjemahkan nanti. Kemudian poin ke-6 ada compliance requirements. Pernyataan pemenuhan yang menjadi subjek perusahaan dapat diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang tercantum pada gambar sebelah ini. Kemudian ada 7 perangkat TI atau teknologi informasi untuk perusahaan dapat diklasifikasikan seperti ditunjukkan gambar berikut. Sama seperti tadi ya. Poin ke-8 sumber modal utama IT. Poin ke-9 metode implementasi teknologi informasi. Poin ke-10 strategi adopsi teknologi. Poin ke-11 ukuran perusahaan. Kita masuk ke goal cascade. Kebutuhan pemangku kepentingan harus ditransformasikan menjadi strategi yang dapat ditindaklanjuti. Jadi seperti ada yang di gambar sebelah kanan kita ini, sebelah kanan atau sebelah kiri, yaitu stakeholder drivers and needs, kemudian enterprise goals, kemudian engagement goals, kemudian governance and management objective. Perusahaan kita bisa lihat sini, kita lihat saja. Ketujuan ini pada saat hasil survei dari COVID-19.